Oke, perkenalkan kami dari kelompok 9. Sekarang pada hari Minggu tanggal 19 Oktober kita akan berangkat melaksanakan file studi ke Malang ya. Kita berangkat. Oke, pada sekarang hari Minggu tanggal 19 pukul 8.40 kita sudah sampai di Malang dan kita akan istirahat makan di rumah Gangsa. Terima kasih suguhannya. Nah, ini saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gangsar Munggaran dengan NIM 191251137 dari kelompok 9 PDB 31. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu responden yaitu. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Fatan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 25. Jadi pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang Anda pahami dengan dekadensi moral dalam konteks remaja atau mahasiswa? Baik, menurut saya dekadensi moral adalah penurunan etika atau moral yang ada di lingkungan mahasiswa, seperti halnya pergaulan bebas dan juga kenakalan remaja. Jadi untuk pertanyaan kedua, kira-kira seberapa umum kesadaran Anda dalam melihat gaya hidup bebas di kalangan remaja atau mahasiswa di Kota Malang? Mungkin bisa diceritain pengalaman atau pengamatan menurut Anda. Kalau menurut saya sendiri, ini tergantung circle atau pergaulan dari teman-teman sekitar kita. Karena pergaulan atau circle itu ngebentuk kita seperti apa gitu. Jadi menurut saya pinter-pinter buat cari teman, karena teman yang kurang baik bisa membawa kita ke pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Perkenalkan, nama saya Raffi Azam Bertiansyah dengan NIM 165251117 dengan kelompok 9 PDB 31. Akan mewawancarai dengan. Nama saya Atta Kriwikan Muhammad dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Oke, setelah kita tahu sejauh mana kesadaran sosial tentang gaya hidup bebas di Kota Malang, sekarang menurut Anda dampak apa yang dapat ditimbulkan dari fenomena di kalangan remaja di Malang? Oke, yang pertama ada penurunannya prestasi akademik, seperti perilaku malas belajar, membolos, dan menurunnya fokus dapat menyebabkan nilai menurun. Lalu ada terganggunya masa depan akibat perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba dan kehamilan di luar nikah. Lalu yang terakhir dapat merusak harga diri. Pergaulan bebas dapat menyebabkan rasa malu, bersalah, dan penyesalan yang merusak harga diri dan kepercayaan diri mahasiswa. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas respondennya. Baik, di sini dengan saya Gilang Naib Ahmad sebagai perwakilan dari kelompok 9 PDB 31. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang berasal dari mahasiswa Malang. Mohon perkenalkan diri, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Alfarizi. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Oke, mungkin ini pertanyaan dari saya. Menurut Anda setelah mengetahui mengenai dekadensi moral tadi, apa penyebab yang menyebabkan terjadinya peristiwa penurunan moral yang terjadi pada daerah Malang berikut? Kalau menurut saya sendiri sih ada beberapa faktor ya, seperti lingkungan pergaulan yang terbuka karena banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah.
terus kurangnya perhatian atau pengawasan keluarga bagi mahasiswa yang berada di Malang ini. Lalu ada pengaruh sosial media juga yang dimana mahasiswa atau perantau yang berada di Malang ini ingin mengikuti tren yang ada. Terus selain itu tempat hiburan juga cukup terbuka untuk semua orang yang ada di Malang ya. Menurut saya itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Jadi buat pertanyaan kelima, menurut Anda gimana kontribusi sekolah, pendidikan agama, atau kegiatan keagamaan lainnya dalam membentuk spiritualitas dan perilaku dari remaja? Menurut saya pendidikan agama adalah hal yang terpenting karena dengan pendidikan agama bisa membentuk perilaku kita dan juga mencegah dari kenakalan remaja dan juga pergaulan bebas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Naja dari kelompok 9 PDB 31. Halo, perkenalkan, nama aku Najmi dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya angkatan 2025. Jadi untuk nomor 6 ini, bagaimana Anda melihat hubungan antara tingkat spiritualitas atau keagamaan seseorang dengan kecenderungan menjalani gaya hidup bebas? Saya melihatnya dengan dua faktor, yaitu dengan faktor agama itu sendiri sama faktor di diri kita sendiri. Jadi faktor yang berkaitan dengan agama, orang ini dengan agamanya ini dengan pandangan dia pada Tuhan yang misalkan bentuk ibadah dan lain semacamnya. Kalau faktor diri sendiri itu diimplementasikannya dengan gimana sih cara kita bertanggung jawab, gimana sih cara kita berkejujuran, dan biasanya yang dengan faktor diri sendiri itu justru membebaskan individu-individu lainnya untuk berkebebasan dengan hak-haknya gitu. Jadi untuk nomor terakhir, yaitu nomor 7, menurut Anda solusi apa yang paling efektif untuk menanggulangi fenomena gaya hidup bebas di kalangan remaja? Menurut saya, khususnya kan di Malang ini banyak perantau ya. Intinya tuh pinter-pinter milih lingkungan, jangan FOMO buat ngelakuin kebebasan. Terus kita juga harus ingat keluarga, ingat orang tua bahwa kita tuh di sini tujuannya buat kuliah. Terus kita juga tanamin diri kita sendiri bahwasannya kita ini punya hak-hak kita sendiri. Kita bebas melakukan apa aja, tapi dalam arti nggak bebas melakukan hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan norma-norma yang ada gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesediaan dan waktunya ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi hari ini pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2025 kita telah menyelesaikan tugas file studi kita di Malang. Dan kita akan kembali ke kota Surabaya. Bye-bye. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain,